Sekretaris Jenderal OECD, Matthias Cormann, bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 28 November 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kemajuan proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD serta laporan ekonomi yang optimis terkait Indonesia. Dalam diskusi tersebut, Cormann dan Prabowo menyoroti langkah-langkah yang diambil Indonesia untuk mempercepat keanggotaan di organisasi tersebut, termasuk pembahasan mengenai reformasi ekonomi dan pengembangan ekosistem semikonduktor. Cormann juga dijadwalkan untuk melakukan survei ekonomi Indonesia sebagai dukungan terhadap peningkatan iklim investasi di negara ini. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Indonesia untuk menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun, dengan dukungan dari negara-negara anggota seperti Australia, Belanda, dan Jepang. Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Sekretaris Jenderal OECD Matthias Cormann mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor pada 28 Mei 2024. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya yang berlangsung pada Agustus 2023, dengan fokus utama pada proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD. Poin-poin utama yang dibahas. Kelanjutan proses aksesi. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Indonesia dalam mempercepat keanggotaannya di OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota dalam waktu 3 tahun dan telah membentuk tim nasional untuk mempersiapkan aksesi tersebut. Pembentukan tim nasional. Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan Presiden mengenai pembentukan tim yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Tim ini bertugas untuk memastikan bahwa proses aksesi terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia. Survei ekonomi oleh OECD. Sebagai bagian dari dukungan terhadap Indonesia, OECD akan melakukan survei ekonomi untuk membantu meningkatkan kapasitas investasi di negara ini. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan membuat Indonesia setara dengan negara-negara anggota OECD lainnya dalam hal regulasi. Pengembangan ekosistem semikonduktor. Selain proses aksesi, diskusi juga mencakup pengembangan ekosistem semikonduktor dan kerangka kerjasama ekonomi digital di ASEAN. Ini menunjukkan perhatian Indonesia terhadap industri strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyusunan inisial memorandum. Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, mengungkapkan harapan bahwa penyusunan inisial memorandum, yang merupakan salah satu syarat keanggotaan, dapat memberikan gambaran tentang reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan iklim investasi domestik, serta langkah-langkah strategis menuju keanggotaan penuh di OECD. Proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, dimulai pada 20 Februari 2024, ketika Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi aksesi setelah menerima permohonan resmi dari Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses ini. 1. Peta Jalan Aksesi. Pada 29 Maret 2024, Dewan OECD menyetujui peta jalan aksesi yang mencakup tahapan, persyaratan, dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta regulasi Indonesia untuk menyesuaikan dengan standar OECD. Peta jalan ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2024. 2. Penyusunan inisial memorandum. Indonesia diminta untuk menyusun inisial memorandum, yang merupakan analisis mandiri mengenai keselarasan peraturan, kebijakan, dan praktik Indonesia dengan instrumen-instrumen OECD yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang reformasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. 3. Evaluasi teknis. Setelah penyusunan inisial memorandum, evaluasi teknis akan dilakukan oleh Sekretariat OECD dan berbagai komite teknis. Evaluasi ini melibatkan lebih dari 20 komite yang akan menilai keselarasan Indonesia dengan standar OECD di berbagai bidang kebijakan seperti perdagangan, tata kelola publik, dan lingkungan. 4. Opini formal. Setiap komite akan memberikan opini formal mengenai kesiapan Indonesia untuk bergabung, yang kemudian akan menjadi dasar bagi Dewan OECD untuk membuat keputusan akhir terkait undangan keanggotaan. 5. Target penyelesaian. Pemerintah Indonesia berharap proses aksesi ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dengan target penyelesaian pada tahun 2027. Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas investasi dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. 6. Dukungan internasional. Selama proses ini, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota OECD lainnya seperti Australia,
Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan. Kesimpulan: proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan langkah penting untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan akses terhadap investasi global. Keanggotaan di OECD diharapkan dapat membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah dan mempercepat reformasi ekonomi menuju status negara maju pada tahun 2045. Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat proses keanggotaannya di Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. 1. Penyampaian permohonan resmi. Indonesia secara resmi menyampaikan niatnya untuk bergabung dengan OECD pada 14 Juli 2023. Permohonan ini direspons positif oleh Dewan OECD, yang kemudian membuka diskusi aksesi pada 20 Februari 2024. 2. Pembentukan Tim Nasional. Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 yang membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan Menteri Keuangan serta Menteri Luar Negeri. 3. Penyusunan Peta Jalan Aksesi. Peta Jalan Aksesi disetujui oleh Dewan OECD pada 29 Maret 2024 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2024. Peta jalan ini mencakup tahapan dan persyaratan untuk menyesuaikan kebijakan Indonesia dengan standar OECD. 4. Pengembangan Inisial Memorandum. Pemerintah Indonesia akan menyusun inisial memorandum yang merupakan analisis mandiri mengenai keselarasan kebijakan dan praktik Indonesia dengan instrumen-instrumen OECD. Ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang reformasi ekonomi yang telah dilakukan Indonesia. 5. Dukungan internasional. Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota OECD seperti Australia, Belanda, dan Jepang dalam bentuk capacity building dan pendanaan, yang penting untuk memperkuat kapasitas investasi di Indonesia. 6. Survei ekonomi oleh OECD. OECD akan melakukan survei ekonomi untuk membantu meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta memastikan bahwa regulasi di Indonesia sejalan dengan standar OECD agar investor merasa nyaman berinvestasi. 7. Integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Proses aksesi akan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang negara. Target waktu. Indonesia menargetkan untuk menyelesaikan proses aksesi dalam waktu 3 tahun, dengan harapan dapat menjadi anggota penuh pada tahun 2027. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan regulasi Indonesia oleh berbagai komite teknis OECD sebelum keputusan akhir diambil oleh Dewan OECD.